Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dokter dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nabil Tita Dalia Putri, NRP 1910211095. Izin untuk menjelaskan terkait dengan asistensi Lab Activity Patologi Anatomi FKUPNVJ. Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan kasus 2, di mana pada kasus 2 terdapat seorang laki-laki berusia 65 tahun dirawat di rumah sakit karena obstruksi saluran kemih akut. Selama beberapa tahun terakhir, pasien mengalami beberapa kali serangan sistitis. 2 hari sebelum dirawat, pasien sama sekali tidak dapat berkemih. Pemeriksaan laboratorium urin didapatkan leukositoria, yaitu 10 per lapang pandang besar, dan pemeriksaan lainnya didapatkan kadar PSA 10 mg per desiliter. Berdasarkan gambaran dari hasil biopsi, didapatkan gambaran mikroskopis berupa hiperplasia kelenjar disertai proliferasi epitel dan stroma fibromuskular dengan membran basal yang intak. Manakah diagnosis paling tepat untuk pasien tersebut? Untuk pada video ini, saya akan membahas beberapa terkait dengan kelainan yang terjadi pada pasien, mulai dari diagnosis, kemudian juga patogenesis dan patofisiologis, kemudian secara singkat tentang mengenai kelainan tersebut, ada dari manifestasi gejala, etiologi, faktor risiko, komplikasi, prognosis, dan juga gambaran makroskopik dan mikroskopik dari kasus ini. Baik, pertama saya akan menjelaskan terkait dengan diagnosis kasus ini. Pada kasus sudah dijelaskan bahwa pasien mengalami beberapa gejala yang sudah saya berikan warna biru dan garis bawah. Di sini pertama saya akan meng-highlight di bagian obstruksi saluran kemih akut, di mana hal ini bisa mengindikasikan adanya struktur uretra, kemudian batu ginjal, pembesaran prostat, termasuk kanker prostat. Kemudian yang kedua adalah pasien beberapa kali serangan sistitis, kemudian sama sekali tidak berkemih, yang menandakan adanya retensi urin karena obstruksi saluran kemih atau sudah terjadi dekompensasi. Kemudian ada leukositoria, yaitu sebesar 10 per lapang pandang besar, di mana di sini memungkinkan adanya proses infeksi atau inflamasi pada saluran kemih. Setelah itu, setelah dilakukan pemeriksaan kadar PSA, didapatkan hasilnya 10 mg per desiliter, di mana PSA ini merupakan proses prostat spesifik antigen yang normalnya disekresi oleh kelenjar prostat, dan kadarnya akan meningkat ketika terjadi pembesaran pada kelenjar prostat atau kerusakan pada kelenjar prostatnya. Nah, di sini pada pasien mengalami peningkatan karena biasanya pada usia 60 tahun atau lebih, normalnya itu ada di sekitar 4,5. Maka jika sudah di atas 4,5 akan disarankan untuk melaksanakan biopsi. Nah, kemudian pasien setelah melakukan biopsi didapatkan untuk pemeriksaannya hasilnya hiperplasia kelenjar disertai proliferasi epitel dan stroma fibromuskular dengan membran basal yang intak. Nah, dari penjelasan pasien tersebut di atas, saya menegakkan diagnosis pasien adalah BPH atau benign prostatical hyperplasia, di mana BPH ini merupakan penyakit prostat jinak yang paling sering ditemukan pada jenis kelamin laki-laki yang biasanya pada usia lebih dari 50 tahun. Sesuai dengan kasus ini, yaitu pasien berusia 65 tahun dan laki-laki. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan patogenesis yang terjadi pada kasus ini, di mana saya akan bahas terlebih dahulu terkait dengan kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini merupakan organ dari genitalia pria yang terletak di sebelah inferior buli-buli atau vesika urinaria. Pertumbuhan kelenjar ini sangat bergantung pada hormon testosteron yang dalam sel kelenjar prostat, di mana hormon ini akan dirubah menjadi metabolit aktif dihidrotestosteron atau DHT dengan bantuan enzim 5-alfa reduktase. Kemudian akan disekresikan terutama pada bagian stroma. DHT ini akan merangsang AR untuk mentranslokasi dari sitoplasma ke nukleus dan mengaktifkan transkripsi androgen dependent gen yang mengkode beberapa faktor pertumbuhan dan reseptornya. Yang paling penting di antara faktor yang diregulasi adalah anggota dari faktor pertumbuhan fibroblast atau FGF dan faktor pertumbuhan transformasi atau TGF. Kemudian dapat dilihat pada gambar sebelah kanan, di situ terjelas bahwa pembesaran prostat atau hiperplasia prostat itu akan mengakibatkan penyempitan lumen uretra posterior, di mana akan terjadi penghambatan aliran urin yang menyebabkan peningkatan tekanan intravesikal. Nah, untuk mengeluarkan urin, vesika urinaria ini harus berkontraksi lebih kuat untuk melawan tahanan tersebut. Kontraksi yang terus-menerus ini menyebabkan perubahan anatomi dari vesika urinaria oleh pasien yang dirasakan sebagai keluhan pada saluran kemih bagian bawah atau lower urinary tract symptom atau yang disingkat sebagai LUTS.
Obstruksi yang diakibatkan oleh hiperplasia prostat benign atau BPH ini tidak hanya disebabkan oleh massa prostat yang menyumbat uretra posterior, tetapi juga disebabkan oleh tonus otot polos yang ada pada stroma prostat, kapsul prostat, dan otot polos pada leher vesika urinaria yang dipersarafi oleh nervus pudendus. Pada BPH, itu akan terjadi rasio peningkatan komponen stroma terhadap epitel, di mana prostat normal rasio stroma dibanding dengan epitelnya itu adalah 2:1. Sedangkan pada BPH, karena terjadi pembesaran, berubah menjadi 4:1. Peningkatan tonus otot ini merupakan komponen dinamik sebagai penyebab obstruksi dari prostat. Setelah saya menjelaskan terkait dengan patogenesis dari BPH ini, saya akan menjelaskan terkait dengan penyakit ini atau clinical science. Pertama, saya akan membahas dari manifestasi gejala, di mana gejala dari BPH ini menunjukkan gambaran obstruksi dan iritasi. Untuk obstruksi sendiri, itu dapat mengakibatkan keluhan pada saluran kemih maupun di luar saluran kemih, seperti melemahnya pancaran urin, kemudian sensasi tidak selesai berkemih, sampai mengejan pada saat berkemih. Sedangkan untuk gejala iritasi, itu termasuk urgensi, frekuensi, dan juga nokturia. Kemudian saya akan membahas terkait dengan keluhan LUT atau Lower Urinary Tract yang terdiri atas gejala voiding, storage, dan pasca mixi. Di mana timbulnya gejala pada Lower Urinary Tract ini merupakan kompensasi otot vesika urinaria untuk mengeluarkan urin. Ketika terjadi kepayahan otot tersebut, maka akan terjadi fase yang disebut sebagai dekompensasi, yaitu hipertrofi dan hiperplasia otot detrusor yang terwujud dalam bentuk retensi urin akut. Untuk timbulnya dekompensasi ini biasanya akan didahului beberapa faktor pencetus. Ada 3, yaitu yang pertama, volume vesika urinaria tiba-tiba terisi penuh pada cuaca dingin, menahan kencing terlalu lama. Kemudian yang kedua, massa prostat tiba-tiba membesar setelah melakukan aktivitas seksual. Dan yang ketiga, setelah mengonsumsi obat-obatan yang menurunkan kontraksi dari otot detrusor sendiri. Kemudian saya akan membahas terkait dengan gejala yang terjadi pada UUT atau Upper Urinary Tract, di mana gejalanya merupakan gejala obstruksi, yaitu ada nyeri pinggang, benjolan di pinggang, dan juga demam yang merupakan tanda dari infeksi. Kemudian yang terakhir adalah gejala extra urinary tract atau yang terjadi di luar saluran kemih, di mana biasanya pasien tuh beberapa ada yang mengeluh terjadi hernia inguinalis atau hemoroid karena sering mengejan pada saat berkemih tadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan etiologi atau penyebab dari BPH ini, di mana untuk penyebab utamanya dari hiperplasia ini belum diketahui secara pasti, tetapi terdapat beberapa teori atau hipotesis yang akan saya sebutkan setelah ini. Yang pertama, teori DHT, di mana dari penjelasan teori ini, aktivitas enzim dan jumlah reseptor androgen yang lebih banyak pada penderita BPH itu akan memicu replikasi sel yang lebih banyak daripada normalnya. Kemudian yang kedua adalah ketidakseimbangan antara estrogen dan juga testosteron, di mana estrogen ini akan menurunkan jumlah apoptosis sehingga terbentuknya sel-sel baru. Kemudian yang ketiga adalah interaksi antara sel stroma dan sel epitel prostat, di mana sel stroma ini akan mendapatkan stimulasi dari DHT dan juga estradiol yang akan mensintesis growth factor dan memengaruhi sel stroma itu sendiri, sehingga akan menstimulasi proliferasi sel epitel maupun stroma. Kemudian yang keempat adalah berkurangnya apoptosis atau kematian sel, di mana pada saat terjadi pertumbuhan prostat sampai pada prostat dewasa, terjadi penambahan jumlah sel prostat baru dengan yang mati dalam keadaan seimbang. Nah, diduga hormon androgen ini berperan dalam menghambat kematian sel, sehingga berkurangnya jumlah sel prostat yang apoptosis atau yang mati itu akan meningkatkan jumlah sel prostat secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir ada teori stem cell, di mana di sini terjadi proliferasi sel-sel pada BPH yang dianggap sebagai ketidaktepatan aktivitas sel stem sehingga terjadi produksi yang berlebihan. Kemudian saya akan menjelaskan terkait dengan faktor risiko. Biasanya orang-orang yang kemungkinan akan menderita BPH ini adalah orang dengan predisposisi genetik, kemudian jenis kelamin laki-laki, dan juga usianya di atas 50 tahun yang cocok dengan kriteria dari pasien yang ada di kasus di depan. Kemudian untuk komplikasinya sendiri ada infeksi saluran kemih atau ISK, kemudian penyakit batu saluran kemih, lalu juga kerusakan kandung kemih dan juga ginjal. Kemudian untuk prognosisnya umumnya baik, tetapi biasanya bisa berkepanjangan dan bisa mengakibatkan adanya glaukoma sebanyak 10%, juga disertai dengan disfungsi ereksi dan ejakulasi. Kemudian sebanyak 10% walaupun sudah dilakukan dari reseksi prostat itu masih bisa terjadi kekambuhan.
Baik, berikutnya saya akan menjelaskan terkait dengan gambaran makroskopik yang ditemukan pada penderita BPH. Di mana pada BPH ini yang pasti akan terjadi pembesaran dari prostat sekitar 3-5 kali atau bahkan bisa lebih besar. Pada potongan melintang, nodul hiperplastik ini terlihat bervariasi warnanya dan juga konsistensinya. Nodul pada penderita BPH juga akan mengandung sebagian besar kelenjar yang berwarna kuning merah muda dan lunak serta mengeluarkan cairan yang berwarna putih susu. Nodul tersebut tersusun terutama stroma fibromuskular berwarna abu-abu, pucat, dan tegas. Bisa dilihat di gambar yang ada di slide saya ini. Selanjutnya, untuk gambaran mikroskopik, itu akan terlihat adanya pertumbuhan nodular yang tersusun dari berbagai jumlah stroma dan juga epitelium, di mana untuk stroma ini terdiri dari kolagen dan juga otot polos. Kemudian masing-masing nodul itu akan mengandung kelenjar kecil hingga besar sampai ke dilatasi kistik yang dipisahkan oleh sel stroma yang berbentuk gelondong. Kemudian kelenjar ini dilapisi beberapa lapisan sel, yaitu lapisan sel sekretorik kolumnar di bagian dalam, dan lapisan luar itu adalah epitel basal, kuboid atau gepeng, serta ada pelipatan kelenjar yang menghasilkan bentuk papiler. Kemudian pada kelenjar yang sangat membesar, suplai vaskular ini kemungkinan akan menghasilkan adanya infark prostat yang mungkin memiliki area metaplasia squamosa yang berdekatan. Sekian penjelasan saya terkait dengan kasus 2 atau BPH. Ini adalah referensi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.